إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا علما. Berapa tadi? 15? Iya, 15. Yang kafat ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kafal amilina jazahu ma huwa fatahahu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anisi. Perhatikan ya. Telah memadailah, telah mencukupilah oleh Allah memberi balasan akan amal hamba, amal mereka itu yang ia membukakannya, yang Allah tuh membukakan hati atas mau beramal. Dibukakan hati hamba untuk mau beramal itu udah cukup. Tidak semua orang mau beramal. Tidak semua bisa amal itu diterima. Ini dibukakan oleh Allah amal itu dengan ketulusan, dengan kepasrahan, karena semata-mata mengharapkan kedekatan hati kepada Allah, dibukakan oleh Allah untuk beramal. Udah ini aja balasannya. Kemudian berikut dalam berbuat taatnya ya. Dan ia yakni Allah dia mendatangkan amal atas mereka itu daripada diperoleh berjinak-jinakan hati dengan dia dalam tiap-tiap segala waktu dengan mereka itu. Waktu beramal enak batin dengan Allah. Cukup ini aja. Terus minta balas lagi. Sebab dibukakan hati itu tujuannya itu adalah hati itu menerima kehadiran Allah, sifatnya, asmanya, af'alnya pada batin hati, supaya Allah hendak menampakkan hak ketuhanannya tatkala hamba ini beramal, dan batin hamba merasa nikmat, merasa jinak, merasa senang kali dengan Allah. Kalau bisa jangan bisa-bisa. Kalau macam ini udah yakin amal itu diterima. Karena batinnya itu gak ke lain lagi, tapi memandang kepada Allah yang membukakan hati itu. Itulah dia. Cukup macam ini udah besar kali ini. Gak tanggung-tanggung anugerahnya ya. Yaitu balas sesudah. Kemudian balas sesudah daripada amal, diberi kejinakan. Karena wujudnya tujuan daripada beramal dan berjinak hati itu adalah memberikan oleh Allah suatu martabat naik kehadiran Allah atasnya, atas hamba. Jadi bukan hamba itu di bumi aja, bumi badan. Tapi batin hamba itu naik kepada derajat yang tertinggi. Sampai kepada yang bukan alam lagi, tapi sampai kepada yang menciptakan alam. Berapa tingkatannya itu? Alam terendah itu adalah alam badan kita, alam bendawi, alam makhluk, alam kasat mata. Itu namanya alam muluk. Apabila batin kita itu diangkat oleh Allah untuk naik memandang kepada mendapatkan panah, maka tatkala kita itu yang pengalaman macam ini dibuat oleh Allah, kita naik kepada alam malakut, supaya antara benda dan sampai kepada Allah itu alam malakut itu dibangsakan kepada alam malaikat. Artinya nur-nur, ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan
paham dan menjalani tentang perjalanan setingkat demi setingkat agar sampai kepada hadirat Allahnya. Apa hadirat Allah sampai kita itu udah nggak ada lagi antara kita dengan alam, tapi Allah langsung memperbuat badan kita beramal. Itulah namanya Jabarut. Tapi kita mungkin masih ada terasa afalnya ada, asmanya ada, sifatnya ada, wujudnya ada. Tapi apabila udah wujud kita semata-mata nggak ada lagi, tinggal Allah sendirian, menghilangkan tempat kejahirannya sama sekali, tinggal Allah wahdahu la syarikalah saja yang ada. Inilah disebut dengan alam lahu. Siapa yang bisa beramal macam ini? Cari. Bisa kalau Allah mau. Tak ada tak bisa. Kita sungguh itu betul. Dan kata Abu Turab Al-Hasbi rahimahullah, apabila telah sidik, apabila telah sadik, apabila telah benar hamba itu melakukan amalnya. Mana amal sadik? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah sendiri yang mengucapkan bismillah itu. Lidah hambanya kejahirannya. Badan hamba itu hanya tempat kejadian syariat. Yang mengatakan itu Allah. Dan Allah menyatakan waktu bismillahirrahmanirrahim itu menyatakan sifatnya yang maha pemurah lagi maha menyayang. Karena Allah tidak menjadikan dua, yaitu sifat Rahman dan sifat Rahim. Nampak oleh batin hamba. Tatkala ayat yang sangat singkat ini, tapi hamba itu telah benar di dalam makam dan hal hati. Itu dikatakan sidik pada makam, sidik pada hal hati. Lama-lama baru orang ini sidikin. Nah, kalau sedikit harus benar semua. Jadi yang bertahap-bertahap ini dulu pelan-pelan. Kalau udah amal itu dibuat oleh Allah benar, menurut nilai Allah, niscaya diperolehnya manisnya, nikmatnya batin sebelum lagi mengerjakan amal. Dan apabila telah ikhlas, apabila telah terlepas daripada segala sesuatu yang di dalamnya dalam hal itu hanya Allah sendirian, ini cerita mudah tertinggi ini. Niscaya diperoleh oleh hamba itu manisnya pada ketika dia mengerjakan amal. Dan kata Sabit Al-Banai radhiyallahu an, telah bersakit-sakit aku dalam baca Al-Quran pada masa 20 tahun. Nah, kita tempatlah 20 tahun latihannya baru tanggung. Dan beroleh aku kesukaannya 20 tahun. Dan seperti demikian itu juga kata Utbah. Utbah mendirikan amal pada waktu malam. Dan kata sebagian daripada ulama rahimahullah, tiada di dalam dunia itu waktu yang menyerupai ia akan nikmat ahli surga, melainkan barang yang mendapat akan dia oleh ahli tamaluk. Artinya orang yang betul-betul dengan Allah tidak lepas lagi, dia nikmat betul dengan Allah itu waktu beramal, dia menerima yang mengamalkan amal pada badan diri itu cuman semata-mata karunia Tuhan. Kalau dapat macam ini sama dengan nikmat ahli surga. Jadi dapat di dunia dia. Itulah yang diperoleh dalam hati mereka itu pada waktu mengerjakan malam, halawatul munajat, semanis-manis dia bercerita dengan Tuhannya. Sekali saja wallahu a'lam bishawab.